bulan Mei kemarin. Sampai-sampai ada yang melapor ke polisi. Kita akan bahas langsung sama orangnya di Rumpi No Secret. Ada Diego Michelle hari ini akan kita rumpiin dan juga ada Bastian Sil ya. Kemarin kan kita sempat ketemu di mana sama Bastian, tapi kan ngomongnya baru sebentar. Habis itu kan kita ketemu Chelsea Island, kita udah ngobrol. Habis itu kita ngobrol lagi sama Bastian ya kan, supaya jelas semuanya ada apa, supaya tidak ada meme-meme di antara kita ya. Tahu kan kamu meme? Meme itu loh. Oke, baik. Sekarang kita akan obrolin dulu apa berita hot di pojok Rumpi hari ini. Yang pertama kita browsing sampai lapar Instagramnya Lucky Hakim. Gambarnya cuma gelap gitu doang ya. Gelap terus tulisannya kecil. Kayaknya aku harus enggak bisa baca. Tenang, saya bisa baca tanpa kacamata ya. Sekali dua kali mungkin nggak sengaja, tapi kalau selalu itu pasti ada sesuatu. Apalagi berturut-turut. Sudah bukan saatnya perlu dibahas lagi. Disenyumin aja dan penyesuaian pelan-pelan lepaskan. Relakan. Sehalus mungkin. Selembut mungkin. Agar tidak terasa saat bilangkan rasa hingga tak tersisa. Ini kira-kira postingan ini untuk apa ya? Aku kan bingung ya, Sans kepo ini jangan-jangan dia lagi ngomongin istrinya Tiara Dewi ya. Aku tadi browsing ke Instagramnya Tiara Dewi, gak ada apa-apa. Dia katanya mau pulang aja, lagi sibuk sama anaknya. Jadi ini buat siapa? Buat aku. Oh, kita coba telepon Lucky Hakim. Telepon pakai teleponnya siapa? Oh iya, kita coba telepon Lucky Hakim. Ini kenapa sih postingannya gini gelap, itu ada siapa sih gitu? Halo? Terus kenapa sih? Mau cerai katanya ya? Kenapa sih? Hah? Kan baru nikahnya, Januari kemarin ya? Kita tanya aja langsung deh, kalau bisa tanya langsung aja. 1 2 Nomor yang bertuju sudah menjadi. Baru 2 kali bunyi udah di reject. Ya udah nggak apa-apa deh, nanti kita undang aja di sini biar lebih jelas ngobrolnya ya. Oke, langsung berikutnya ini adalah dari Instagramnya Sandra Dewi ya. Aduh, coba kita lihat postingan Sandra Dewi. Ini ada berita yang lucu. Baby #RM is coming. Hah? Apa sih maksudnya RM is coming tuh? Hah? Lagi hamil ya? Si baby pegang perut lagi. Mudah-mudahan ya, amin, mudah-mudahan lancar. Nanti kalau udah diumumkan secara resmi, kita undang lagi di sini. Oke. Nah, sekarang kita langsung aja membahas apa yang akan kita rupin hari ini. Ini juga berita hot. Kemarin kan di bulan Juli ya, tiba-tiba ada berita bahwa Diego Michelle katanya dilaporkan karena kasus penganiayaan. Kejadiannya sudah dari bulan Mei lalu. Ada apa sebetulnya? Diego mengaku sih nggak ingat apa-apa. Coba kita lihat profilnya berikut. Diego Michelle lahir di Belanda 8 Agustus 1990, mengawali karir sebagai pesepak bola sejak tahun 2009. Namanya semakin dikenal saat ia bergabung dalam timnas usia 23 di tahun 2009. Bicara soal asmara, ia pernah menjalin hubungan asmara dengan pesinetron Nikita Willy di tahun 2012. Pasca putus dari Nikita Willy, ia juga pernah dikabarkan dekat dengan beberapa wanita, diantaranya Aurel Hermansyah, almarhumah Julia Perez, dan Della Perez. Rabu 12 Juli kemarin, Diego diperiksa sebagai saksi oleh polisi di Polsek Mampang Perapatan terkait pelaporan seorang warga negara asing berinisial DJS yang mengaku telah dianiaya Diego di sebuah tempat hiburan malam pada 21 Mei pukul 3 pagi di kawasan Kemang. Sebelumnya di tahun 2012, Diego pernah mengalami kasus serupa dan membuat dirinya dihukum penjara selama 3 bulan 20 hari. Seperti apa kronologi kejadian itu dan benarkah Diego tidak ingat? Seperti apa tanggapan Della sebagai sahabat dekat Diego terkait kasus ini? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ada Diego bersama saya. Hai Diego, apa kabar? Baik. Oke Diego, ini kan kamu tiba-tiba ada beritanya nih. Habis selesai lebaran ada beritanya heboh tentang kamu. Udah baca belum beritanya?
Belum dibaca tapi saya tahu ya. Sudah dikasih tahu. Oke, ini ada artikelnya. Coba kita lihat artikelnya bunyinya apa sih buat Diego. Set. Bunyinya adalah kasus pemukulan di tempat hiburan. Diego Michel diperiksa polisi. Betul, kamu udah diperiksa polisi kemarin? Iya, sebagai saksi. Baru sebagai saksi Iya. ya. Sebenarnya kamu tahu nggak sih, ingat nggak sih kejadiannya waktu itu? Ya, sedikit-sedikit. Oh, sedikit-sedikit. Iya, udah berapa bulan yang lalu itu. Bulan Mei katanya. Ini udah masuk Juli ya, sudah hampir 2 bulan. Ya, sudah lupa ya. Kamu sudah lupa? Ya. Kamu tahu nggak orang yang melaporkan kamu siapa? Saya nggak kenal juga, nggak tahu. Kamu tidak pernah juga. Tapi ingat nggak waktu sekitar bulan Mei itu di mana itu kamu ingat? Ya, di tempat saya masih ingat ya. Di tempatnya masih ingat. Waktu itu kamu ingat kamu sama siapa nggak? Saya sendiri Kamu sendirian? Sendirian. Emang kamu sering kalau pergi ke tempat itu sendirian? makan santai. Sendirian, gak ada yang nemenin? Ya ampun, lain kali telepon aku Diego. Bisa. Biar dijagain gitu, biar gak ada apa-apa. Terus emang ada sebuah kejadian berantem di situ waktu itu, ingat gak? Gimana ya, saya lagi udah pas mau bayar tuh, bayar bill, saya udah mau pergi tuh, tiba-tiba ya saya lihat juga kemarin CCTV-nya. Terus tiba-tiba ada orang dorong saya dari belakang, terus terang kaki saya juga gitu. Nah, setelah itu saya nggak tahu, tiba-tiba ramai banyak banget orang gitu. Yang banyak temannya juga datang semua lawan saya, itu aja. Itu aja? Ya. Terus kamu habis ada kejadian itu, kamu pulang aja? Pulang aja. Gak ngerasa ada sakit apa gitu? Enggak. Enggak. Oh gitu? Ya. Itu yang kamu lihat di CCTV? Ya. Kalau kamu tidak melihat di CCTV, sebetulnya kamu ingat nggak ada kejadian seperti itu? Enggak terlalu. Ya, berapa bulan lalu, saya lupa. Oh, kamu sering memang pergi makan sendiri gitu sering? Ya, hampir tiap hari sendiri. Hampir tiap hari? Ya. Tapi pernah nggak ngalamin kejadian tiba-tiba ada orang dorong kamu? Ya, sering. Sering? Tadi dia aja kan. Kenapa? Nggak tahu. Kamu nggak bertanya-tanya kalau banyak sering dorong aku sih gitu? Nggak tahu juga. Hah? Nggak tahu kamu? Iya. Kamu kan itu orang nuduhnya katanya kamu mukul dia, menganiaya. Saya nggak tahu. Apa tanggapan kamu dituduh seperti itu, Diego? Saya nggak tahu, sudah lupa itu. Kamu sudah lupa? Tapi di CCTV-nya kamu lihat Nggak kelihatan. nggak ada kelihatan? Nggak kelihatan. Nah kan ada kalau kita lihat di TV ada orangnya di inisialnya ya, inisial orang warga negara asing namanya DJS. Di CCTV itu polisi menjelaskan nggak siapa orangnya yang sebetulnya? Nah, dia polisi tanya, kamu kenal dia ini namanya ini, saya bilang nggak kenal, semua saya nggak kenal. Semuanya kamu nggak kenal. Dan Pokoknya saya kamu kesana cuma sendiri makan, ini balik. nggak ingat, nggak ada saksi, nggak ada yang kamu kenal juga di tempat itu. Nggak kenal. Oh gitu. Jadi gimana? Kamu kan udah sempat ya sebelum-sebelumnya juga pernah kasus penganiayaan. Pasti kan juga nggak enak ya rasanya ya, mengganggu karir juga. Nah kamu kena berita ini lagi seperti ini apa? Ya pusing. Pusing? Kamu mulai stres ya, aduh ini lagi nih. Pusing dan stres. Tapi saya tidak mau pikir itu, cuma ya optimis saja. Optimis saja. Coba kita Saya tahu lihat. saya tidak salah. Kamu tahu kamu tidak salah. Coba kita lihat, ini ada sebuah tayangan mengenai kejadian yang lampau ya di tahun 2009 kalau tidak salah. 2012. 2012. Oke, coba kita lihat yang berikut. Pemukulan pasalnya 351 KUHP. Dipukul di daerah muka, di bagian muka dengan menggunakan tangan kosong dan ada gelas katanya, kayak gelas juga, cuman kita belum tahu karena harus kita dalami lagi kan di proses ini. Ancaman hukuman itu 2 tahun 8 bulan kalau nggak salah 321. Tapi tergantung nanti terapkan ayat 1 ayat 2, tergantung hasil visum, hasil pemeriksaannya seperti apa dan hasil visumnya seperti apa. Oke, nah ini katanya kalau kamu terbukti begitu ya ada ancaman 2 tahun penjara. Gimana kamu dengar seperti itu, Diego? Ya bagaimana ya? Saya tahu saya tidak salah, saya tahu ini semua yang nggak benar ini. Saya tidak mau usah pikir itu, saya tahu kan. Ya. Harapan kamu apa terhadap kasus ini, Diego? Kamu tahu kamu tidak salah. Saya tahu saya tidak salah. Kamu berharap apa? Saya berharap ya semoga cepat selesai. Cepat selesai. Kamu ingin bertemu dengan orang yang melaporkan kamu? Iya lah, Iya. iya tuh. Untuk apa? Ya untuk kalau dia nggak tahu, untuk damai, untuk ya. Saya tidak mau masalah di sini sama orang, kan nggak enak kan. Kalau dia merasakan dia ada masalah sama saya, tapi ya kita selesaikan. Diobrolin aja gitu ya. Nah, selama ini ada yang membantu kamu nggak, Diego? Oh. Punya kuasa hukum kah yang membantu kamu soal ini atau? Ada berapa orang bantu saya? Hah? Ada berapa orang bantu saya? Ada beberapa orang yang membantu kamu, tapi sudah punya kuasa hukum yang resmi? Nggak ada. Belum ada. Jadi kuasa hukum resmi belum ada. Kamu pengen nggak sih dibantu gitu? Ini kan karena
lumayan serius. Kamu menganggap ini serius nggak masalah ini, Diego? Ya serius sih, tapi nggak tahu ya kenapa. Saya tahu saya tidak salah ini. Saya pikir kenapa ini lagi gini. Ya nggak tahu juga. Jalanin aja sudah. Jalanin aja ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Mudah-mudahan ini hanya akal-akalan. Kalau bisa damai, damai. Damai tuh? Kalau nggak bisa damai, kalau orang yang nggak mau damai, ya nggak tahu. Harus damai, harus damai. oh harus damai. Oke. Sampai detik ini terus apa? Kan kemarin udah dipanggil diperiksa. Terus ada rencana apa lagi? Polisi kasih tahu apa lagi? Ya kita masih berkomunikasi begini. Tapi kayaknya udah mau oke sih, mau selesai. Oh gitu, Ya. katanya sudah mau. Kayaknya saya harus minta, mungkin minggu ini udah mau ketemu yang siapa inisial berapa apa tuh? CDS Ya. itu. Oh rencananya minggu ini akan bertemu. Kamu udah ngebayangin nggak kira-kira kalau ketemu orangnya kamu ngomong apa? Halo, apa kabar? Halo apa kabar? Nggak tahu, saya mau tanya dia juga kenapa, masalah apa ini. Saya juga. Karena kamu betul-betul nggak tahu ya kenapa. Saya mungkin saya sering lupa juga. Kamu sering lupa juga? Heeh. Apalagi yang 2 bulan lalu tuh. Ya. 2 bulan lalu kamu lupa. Oke, nah udah, dia tuh sering lupa gitu. Nah kalau sama yang ini, dia ingat atau enggak ya? Kita akan tunjukkan beberapa perempuan-perempuan yang pernah dekat. Kita lihat, ada artikelnya nih. Kalau yang ini kamu ingat nggak nih, Diego? Yang mana? Beberapa cewek dia. Kok gitu sih? Kok gitu sih? Ada artikel bunyi katanya kamu lagi dekat sama Aurel Hermansyah. Enggak. Enggak dekat. Soalnya kalau kamu katanya berbalas ini di Instagram. Di Instagram katanya siap laksanakan tuh Diego sudah diaktifkan bos katanya. Really, terima kasih loh. Asik, ngobrol seru gitu. Tapi berteman sama orang. Ya biasa aja tuh. Ini sosmed bebas kan. Kita mau ngobrol sama komen gimana. Iya betul sih. Cuma kita kepo aja. Kalau tidak dekat apa, cuma kenal aja. Oh cuman kenal aja. Tidak dekat. Ini ada artikelnya loh. Diego Michel goda Aurel katanya gitu. Pacaran. Wah. Enggak harus. Tapi cewek perempuan seperti Aurel ini tipe kamu gak sih? Ya sih cantik. Cantik. Bagus. Terus apa lagi? Cantik, bagus, eksotis. Ya, tipe saya gitu. Itu Aurel tuh. Fotonya keren banget ya. Bagus. Oke. Ini ada Nikita Willy, ada Della Perez, ada Rahma Azhari. Ini masih keep kontak nggak sama semuanya? Enggak, cuma Della saja. Cuma Della saja? Iya. Yang lain tidak pernah halo-halo? Ini baru kontak lagi sama Della, tapi... Oh gitu? Mana di antara 4 cewek ini, 4 cewek ini, yang paling cerewet? Ada nggak? Nggak tahu, Bos. Nggak tahu bos katanya. Mana di antara 4 cewek ini yang betul-betul pacar kamu? Ada Ya, berapa? mantan saya itu. Cuma satu nih kita ya. Cuma satu. Di antara 4 ini mana yang paling manja sama kamu? Saya cuma pernah pacaran sama kita aja, yang lain... Yang lain nggak betul. Tapi yang paling tidak bisa kamu lupakan yang mana? Ya, nggak tahu ya. Della juga, Della, pasti. Della tidak bisa kamu lupakan. Iya dong. Masih sering ketemu sama Della ya? Ya, baru ketemu lagi. Kenapa sih kamu, apa menurut kamu Della tuh orangnya apa sih yang ngangenin dari Della apa? Nggak tahu ya. Hah? Saya suka dia aja, suka. Tapi dia tidak mau sama saya mungkin. Oh dia tidak mau sama kamu? Nah, bercanda. Oh bercanda. Dan di antara 4 cewek ini, mana yang kamu pengen banget ketemu hari ini? Semuanya boleh. Semuanya boleh? Oke baiklah. Semua boleh. Baiklah kalau gitu kita akan manggilkan seorang perempuan. Siapakah perempuan itu? Apakah tadi Aurel? Apakah Nikita Willy? Apakah Rahma Azhari? Atau Della? Udah siap belum Diego? Selalu siap. Selalu siap. Nah, kalau gitu langsung kita panggilkan, silakan masuk. Hai Della, apa kabar? Silakan. Hai bos. Ternyata ke semua perempuan dia panggil bos katanya gitu ya. Kenapa kamu semua perempuan kamu panggil bos? Nggak tahu, otomatis. Otomatis. Della, udah lama nggak ketemu sama Diego? Apa baru ketemu? Enggak sih. Hah? Baru Kemarin ketemu waktu lagi? kakak aku 3 harian datang. Oke. Terus kamu kan ini Diego ada kabar tuh katanya dia kena kasus lagi. Seperti apa sih support kamu Della? Aku selalu ngabarin dia juga sih, kayak misalnya apapun yang terjadi, aku selalu ngabarin dia kayak, ini kenapa? Aku bilang sama dia. Dia pasti cuma bikin aku tenang aja. Enggak kok, nggak ada apa-apa. Kata dia, tenang aja kok bos, tenang. Gitu. Tenang aja bos. Kabarnya kalian berdua habis melakukan romantic dinner. Hah? Jujurlah padaku. Hah?
Tapi harus makan hal berdua. Enggak. Enggak, jadi Ketemu lagi. apa namanya, karena kita kan dari yang 3 hari 7 hari sih, 3 hari ya, 3 hari kakakku itu kita kan belum ketemu lagi, jadi kita mau curhat-curhatan lah gitu. Jadi kemarin kita ketemu ngobrol-ngobrol ya. Kalau kamu cerita tentang apa? Ya. Kakakku ya, tentang kehidupan aku kayak. Kalau dia itu surat apa dia? Tahu Surat dia itu. Nggak ada yang curhat ini. tahu nggak ya? Surat apa? Enggak sih, kita paling cuma curhat tentang dia, gimana kerjaannya dia, tentang Ada yang kayak- lagi vaksin nggak sama dia itu? dia tuh orangnya sangat gimana ya, Bicara dong. dia tuh nggak pernah mau bilang sama aku kalau misalnya deket sama siapa, karena dia sangat apa, kalau aku kenapa-napa dia suka bilangnya ke aku, jadi apa ya, gimana ya, aku bingung ceritanya. Jadi dia nasihat kamu nggak mau gitu? bukan bingung Itu nih. sudah. Baik, sudah kalau sudah. Jadi baik. Nanti kalau sudah jelas kamu ceritakan kepada saya ya. Oke, baiklah. Jadi kalau kalian berdua ini berarti masih bersahabat kah? Ya seperti itu lah. Sahabat gitu. Oke, baiklah. Kita lihat ada artikel berikut ini. Coba kita lihat artikelnya ini untuk siapa? Della. Bunyinya adalah penuhi amanah Julia Perez. Della siap seriusi dunia hiburan. Begitu katanya. Insya Allah, karena kan ini bikin nangis. Jadi kan karena amanah kakak aku, jadi aku harus Kamu harus. karena kakakku sebelum meninggal, sebelum kakakku masih sehat aja, dia suka bilang, ayo ikut kakak syuting gitu. Akunya tuh yang kayak males-males, nggak kak, nggak mau gitu. Karena apa ya, karena dulu yang namanya masih senang-senang, karena aku ngerasa ya udahlah masih dia yang kakak ini gitu, karena sih masih berpikir kayak gitu, jadi mau ngapain gue kerja gitu, mendingan gue senang-senang sama teman-teman. Terus dia suka bilang, nanti lo kalau gue udah nggak ada baru berasa, suka kayak gitu loh. Jadi sekarang tuh bener banget. Apa yang berasa berat sekali ketika jumpa rumahnya? Berat sampai aku mau kemanapun aku pergi, aku harus datang ke makamnya kakak aku harus izin sama dia. Kak, Dila mau kesini, izinin setiap langkah Dila pergi ya kak. Karena kan dulu kita satu rumah, kamar dia tuh depan-depanan. Kalau dia mau pergi kemana-mana, kalau aku mau pergi kemana-mana, kita saling izin kakak pergi ya, atau kan kita selalu bersama. Jadi berat kalau aku pergi sendiri, kayak ada yang hilang gitu di separuh aku. Iya, yang paling terasa sekali. Kamu merasa seperti nggak ada lagi yang mungkin menasihati kamu, marahin kamu. Paling mama sih sekarang sama kakakku yang kedua, tapi kan pasti beda ya. Aku tuh adik paling kecil, dan kakak aku tuh dari aku kecil emang dia paling manjain aku banget. Dia yang paling jagain aku banget. Dia suka bawa aku kemana-mana. Dia yang ngelindungin aku, apapun yang terjadi ya adanya dia. Jadi kayak sekarang anak aku aja Kimora kehilangan banget, setiap hari dia nangis. Kalau pagi-pagi mau ke UI, ya udah aku anterin dia ke kuburannya, bukan UI sih, bukan. Jadi aku suka bingung untuk ngejelasinnya gitu ke anak aku. Ya Kimora doain aja ya, doain UI-nya ya, doain. Ya, dari sini. Amanah almarhumah dari sejak masih sehat bahwa kamu harus terjun ke dunia hiburan. Harus yang penting yang penting sih aku harus mandiri, kerja untuk anak aku, karena ya pokoknya dia tahu lah. Kamu harus mandiri dan itu yang harus kamu hadapi saat Iya, ini. Betul. makanya aku gimana ya, dia bilang nggak bisa ya, aku nggak bisa karena
aku aja tuh setiap sekolah yang nganterin, kalau dia sebelum berangkat syuting kakak aku yang nganterin. Jadi ibaratnya Iya, jadi waktu kakak masih ada, aku pergi, anak aku tuh tidur kimola sama kakak aku. jadi berubah semua. Jadi sekarang berubah semua total, aku jadi kayak bingung mau curhat. Ya makanya aku tiap hari datangin ke makamnya kakak aku. Untuk curhat dan cerita. Oke. Nah, kita akan lihat ini beberapa tayangan kenangan tentang almarhumah Jupe. Seperti apa sih sosok almarhumah itu semasa hidupnya? Kita akan lihat. Bagaimana kau merasa? Dela, apa yang kira-kira akan membuat kamu lebih ringan melangkah? Jadi setiap pagi aku setiap keberan dia, aku lebih kayak ngerasa lega gitu. Apalagi besok kakakku ulang tahun. Terus oh ya, aku cuma mau ngasih tahu kalian semua, kalau 40 harian kakakku, kalian semua bisa datang ke rumah habis maghrib tanggal 19 ini. Tanggal 19 Iya. ya? Di tanggal 15 almarhumah Ulang adalah hari tahun. lahirnya. Besok hari ulang tahunnya, karena kita mau ngadain syukuran di rumah sama anak Ada yatim ya. Terus kita mau sama anak yatim kan, karena kakakku suka sama anak kecil kan, jadi kita sama anak yatim habis dari rumah kita kuburan berdoa bersama. Nah, ini kabarnya kamu saking rindunya, kangennya, masih suka terbawa mimpi, Dela. Aku berharap banget malah dimimpiin. Cuman yang sering mimpi mama sama kakakku yang kedua. Aku belum sih, tapi kakak aku justru dimimpiin itu malah saat kakakku nggak ada aja, kakak aku tuh mimpiin ke kakakku yang kedua. Ini aku lo bolehin dia keluar malam sih, kayak gitu. Jadi kalau setiap aku melangkah tuh, ya Allah, ini nggak ada, jadi dia masih mimpiin ke kakak aku gitu loh. Jadi Kamu merasa masih selalu dijaga. iya sih, jadi setiap apa ya, kayak kemarin kita lagi aku ngobrol sama Diego juga ngomong gini, ya dia lagi ngeliatin kita nih kayaknya nih. Ya sih, aku yakin banget dia pasti ngeliat setiap aku melakukan apapun, pasti dia ada di samping aku. Rasa bahwa kakak kamu pasti akan memperhatikan kamu apapun yang kamu lakukan. Itu membuat kamu menjadi lebih apa, Dela? Aku tuh dulu orangnya penakut ya, jadi sekarang di rumah aku nggak takut aja gitu loh, bawaannya ya santai gitu, kayak pulang kayak anget gitu. Kemarin aja aku ke salon, mbak salonnya, loh kok aku merinding ya deket Mbak Dela yang kayak gitu. Terus tiap ada acara, kok aku megang rambut mbak kayak merinding ya. Masa sih mbak? Iya, kayak auranya emang kayak kenceng banget gitu katanya. Oh ya gitu. Aku langsung kayak, astagfirullah, mungkin kakak aku kali ya ada di sebelah aku. Kayak gitu. Nah, terkait amanah almarhumah bahwa kamu harus mandiri, apa yang sudah kamu pikirkan, Dela, yang akan kamu lakukan? Yang aku lakukan sih, aku sekarang lagi kayak cari kerja, karir, terus melanjutin kuliah lagi, karena kakakku selalu bilang sama aku, ingat, cewek itu bukan lihat dari kecantikan, tapi otak. Dia suka bilang kayak gitu, makanya habis setelah 40 hari ini
aku lanjutin kuliah aku lagi. Lanjutin. Iya. Apa kira-kira yang membuat kamu beda sama dulu? Kalau dulu kan kamu sering dimarahin sama Jupe. Iya. Kamu ya sudah aku bayarin kuliah nggak pergi kuliah. Nah, apa motivasi terkuat kamu Dela Motivasi. setelah yang berikut ini kamu jawab? Jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Karena dia tanya tadi Dela, apa yang sekarang membuat kamu lebih semangat dalam menjalankan karir? Karir di dunia hiburan kan maksudnya? Apa? Aku ngelihat keponak-ponakan aku di rumah sama anak aku. Itu aja sih yang bikin aku semangat karena kakakku pesan sama aku jaga anak yang benar, terus saudara-saudara sayangin sama mereka. Kayak gitu, makanya aku kalau ngeliat ponak-ponakan aku itu yang bikin aku semangat. Harus bisa, bisa. Jangan males, harus melawan. Oke, Diego sportnya seperti apa ke Dela? Tanya dia aja. Kalian berdua ini sebenarnya hubungannya apa sih? Kurang jelas. Kurang jelas. Kamu sebenarnya suka sama dia? Ya? Kamu suka nggak sih sama dia? Suka tuh. Kamu sayang sama Dela? Sayang dong. Sayang sama Dela? Iya dong. Dela, kamu sayang nggak sama dia? Aku sayang sama dia. Sayang sebagai apa sih? Ya dia tuh karena apalagi aku kan nggak punya abang cowok kan, aku sayang banget sama dia karena dia ngejagain aku dalam hal apapun itu, dia selalu melindungi aku gitu. Terus dia tempat aku curhat, dan sekarang aku nggak ada kakak aku, jadi curhatnya sama dia. Curhatnya sama dia. Gak ada asmara gitu di antara kalian berdua ya? Gak tahu. Kata dia nggak tahu. Kata Dela apa? Kalau aku sama dia, ya hanya aku sama dia aja yang tahu. Oh, dia ngarep loh, dia pengen denger ya? Iya. Santai. Dia tahu kok. Dia tahu kok perasaan aku, dia tahu apa isi hati aku, dia tahu kok. Jadi tergantung siapa sekarang? Tergantung Diego, tergantung Dela? Kita tergantung tangan Tuhan aja yang menjalan. Oh, ya udah, kita doakan yang terbaik deh. Oke, next. Ada artikel berikut ini, bunyinya adalah pesan Gaston Castagna untuk adik Julia Perez katanya. Jadi udah dengar kabar lagi dari Gaston sejak almarhumah meninggal? Enggak sih, Nggak ada? aku nggak ada kabar. Cuman manajer kakak aku, Marco Neng, bilang katanya dia mau kesini, mau ke Indonesia. Karena kan dia baru bisa ngurus untuk dia bisa datang ke Indonesia. Jadi karena kemarin tuh sulit banget untuk dia datang. Kita sih mengerti gitu loh. Jadi katanya dia mau datang, ya kita welcome banget. Terakhir ketika Gaston datang pada saat kakak kamu masih sakit, lagi kritis keadaannya. seperti apa sih sebetulnya? Itu dia menghubunginya ke aku kan. Aku bilang ya datang. Oh, jadi Gaston datang. yang hubungin Dela? Iya, aku mau jenguk kuliah, kan ngomongnya kuliah. 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 Oh udah ya, ayo. Aku bilang aku tungguin ya di sini. Aku bilang gitu kan. Dia datang. Dan aku kemarin sempat ada cerita dari asisten kakakku, katanya kan kalau namanya orang kritis dengan keadaan kayak gitu kan kadang-kadang inget, kadang-kadang enggak kan. Jadi kakak aku tuh nanya gitu, Diana siapa aja yang datang? Karena Kak Diana itu kan suka kayak foto-fotoin siapa aja yang datang, karena dia nanya kan. Jadi dia suka nanya kan, oh ini teman aku datang ini. Jadi sama Diana tuh suka diliatin, terus dia sedih gitu kan, kenapa mukanya sedih gitu kan. Gaston nggak datang ya, kayak gitu. Terus ini ada fotonya gitu kan. Ya Allah, dia pengen nangis. Berarti dia perhatian ya sama aku, dia bilang gitu. Simpan ya Diana untuk kenang-kenangan, dia bilang gitu. Terus dalam keadaan kritis kadang-kadang padahal dia suka dia tolong dong FaceTime Gaston, dia bilang gitu kan. Aku kadang-kadang telepon Gaston, nih kakak mau ngomong. Suka kayak gitu. Jadi kadang-kadang kesel gitu, marah-marah. Oh, siapa sih gagal ya. Kadang-kadang dia tenang Kesel gitu. yang kesel marah-marah tuh Jupe gitu. Mungkin karena kan namanya orang lagi keadaan kayak gitu kan, kemarin lagi dia kok nggak datang gitu. Jadi marah. Aku nggak datang aja tuh dia kadang-kadang, kemana sih lo? Gini, lo nggak datang ya, marah-marah kayak gitu, kesel sama aku gitu. Kita maklumin aja gitu. Jadi almarhumah itu waktu sakit pun masih yang ditanya juga masih Gaston. Masih,
karena aku yang tahu ya kalau malam kan dia bangun gitu, kita nyanyi lagu, dia nangis gitu. Ya udah deh, dia nggak setelin lagu ini deh, aku Lagu bilang apa? gitu. Lagu kesukaan kakak aku tuh Evita Mala. Oh, Evita Mala. Iya. Yang mana? Yang Lilin Putih sama Rindu. Rembulan Malam. Rembulan Malam sama Iya. Rindu. Iya, itu dia kalau malam nyanyiin lagu itu. Aku suruh setel YouTube gitu kan. Ya selain aku dengerin ya pengajian atau nggak itu Atau lagu itu. Suka mau nangis, dengerin. kenapa nangis? Nangis, aku bilang gini, Kak, yaudah deh kalau misalnya kakak nangis, dia nggak mau setelin gitu. Iya. Waktu dia lagi susah ngomong, dia cuma yang kayak bahasa isyarat aja gitu. Nggak, oh ya udah bener ya, jangan nangis ya gitu. Karena kata dia sambil ngelatih suara aku juga, dia dengerin aku nyanyi gitu. Jadi aku yang karaoke gitu, kan aku yang nyanyi gitu. Terus aku kalau dengar dia ada air matanya, aku yang desktop ya, lagu yang lain ya. Kalau kamu sendiri, kalau misalnya bisa ketemu Gaston lagi, apa sih, ada hal nggak yang ingin kamu sampaikan sebetulnya? Paling sih aku mau cerita aja sama Gaston, karena kan dia waktu pertama dia datang kritis yang pertama itu, dia baru tahu keadaannya kayak gitu kan, karena yang kesini-sininya Gaston nggak tahu kan. Jadi aku cuma mau bilang aja kalau dia tuh sayang sama Gaston gitu. Dia udah ikhlas, udah memaafkan semuanya gitu. Karena kemarin aku ngeliat dari wajah kakak aku tuh waktu dia ngeliat foto-foto semua yang kita kasih lihat ke dia, oh ini datang gitu, dia senang gitu. Ya Allah, semua pada perhatian ya, yang kayak gitu, walaupun bicaranya terbata-bata gitu. Jadi aku lega gitu ibaratnya buat nyampein ke kakak aku. Jadi Gaston datang itu membuat Jupe juga semakin ikhlas. Ikhlas, karena dia nanya ke gue, Gaston kok nggak datang? Apa orang datang kok gitu kan? Aku ceritain ke kakak aku waktu Gaston datang, kakak sempat marah-marah gitu kan. Adalah biasalah kata-katanya ciri khasnya dia kalau lagi marah ke Gaston gitu kan. Kayak gitu. Terus masa sih gitu? Iya, padahal Gaston nungguin 3 hari kan, dia dapat izinnya kan. Dia nungguin sampai malam, sampai jam 1 sampai jam 2 dia baru pulang. Apa kakak aku udah agak tidur, udah tenang, dia baru pulang. Aku cerita kayak gitu ke kakak. Kakakku cuma yang, oh ya Allah, alhamdulillah, dia kayak gitu. Gimana kalau kamu? Gimana? Ya udah, kalau gitu ada satu cowok lagi yang mau kita gali. Jelas. Kalau dia ini ada apa? Siapakah dia? Ini ada Bastian bersama fans-fansnya sudah duduk di sana. Kita lihat profilnya dulu berikut ini. Membuat tak sedikit netizen yang protes dan membuat meme yang bertuliskan aksi bela Islam putuskan Bastian. Saat dikonfirmasi, baik Chelsea maupun Bastian sama-sama kompak menjawab jika mereka hanya berteman. Saya berteman. Gak ada apa-apa lah, gak ada apa-apa. Lantas benarkah jika kedekatan Bastian dan Chelsea hanyalah gimmick untuk film yang mereka bintangi? Dan benarkah Babas mulai stres menghadapi komentar para haters? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi News. Banyak banget loh yang minta tolong diundang dong Bastian. Bastian ini fansnya namanya apa? Bastian namanya apa? Kalian mau nanya apa sih? Dia langsung diam, dipanggil aja. Biar mau ketemu sama Bastian ya di sini ya. Ya udah kalau gitu aku yang nanya-nanya deh. Aku nanya ya Bastian, ya ini ada artikel. Aku nanya langsung sama kamu. Kemarin kalau aku susah ketemu kamu, aku nanya sama teman kamu. Jadi sekarang aku nanya langsung aja. Artikelnya bunyinya adalah Bastian Steele dan Chelsea Islan pacaran. Netizen perih hati gue kata gara-gara foto ini. Coba kamu cerita dulu deh, ini foto apa sih sebetulnya? Fotonya itu lagi apa waktu itu? Waktu itu itu lagi promo waktu itu. Oh, waktu itu lagi promo. Di mana ini? Dia yang kepo loh. Lagi di mobil. Iya, lagi di mobil dong. Ini lagi adegan maksudnya? Enggak, lagi promo aja, lagi promo film waktu itu yang Rudy Habibie. Oh gitu, ini jadi mau perjalanan menuju ke tempat promo. Iya. Terus foto. Iya, namun temannya boleh foto. Boleh sih, boleh banget. Cuma karena kamu artis jadi rame gitu kan. Asik. Coba kalau kamu selfie-nya sama aku, pasti gak rame ya kan? Aja. Jadi rame gitu, ini pacaran atau enggak? Orang bertanya-tanya, kamu pacaran atau enggak sih sama Chelsea Islan? Enggak pacaran? Enggak, aku temen deket aja. Kamu teman dekat? Udah lumayan deket banget, luar biasa lah deketnya pokoknya.
Deketnya luar biasa. Enggak, maksudnya kayak kita temenan tuh udah bukan kayak temen biasa yang ketemu di Cuman hai gitu di, dong kayak. apa di dunia entertain, enggak. Emang kayak temen-temennya dia, terus temen-temennya Babas, itu satu lingkungan. Jadi kayak gimana sih? Kayak main ya pasti sama mereka gitu. Jadi kayak teman kamu siapa? Termasuk Aldi juga masih suka temenan. Itu juga kenal juga sama Chelsea. Oh enggak beda-beda. Oh beda Iya, teman. iya. Tapi kalian sering main bareng. Iya. Sering curhat-curhatan gitu nggak? Curhat-curhatan apa? Curhat-curhatan apa kek? Aku lagi naksir ini, nih, Iya. aku lagi aku capek nih syuting gitu nggak Enggak sih, Oh enggak kayak gitu. Oke. Kita biasanya kayak ngomongin film gitu-gitu. Nah, ketika orang muncul nih foto ini, terus kamu kan juga suka tuh komenin Instagramnya Chelsea kan, Iya. pakai ada heartnya love. Why? Ya. Kamu membuat orang banyak patah hati ya? Patah hati sesuatu. Banyak loh yang patah hati. Love gitu. Kenapa kamu kasih love? Iya masa nggak boleh, kan cuma love doang. Gitu ya? Ya nggak apa-apa. Boleh sih. Supaya apa dikasih love? Nggak apa-apa, maksudnya kayak berarti fotonya bagus gitu. Oh, Kalau kita like oke. picture kan pasti keluar Ada keluar hati ya. Kalau kamu kan ketik lah heartnya. Oh gitu maksudnya. Nah akhirnya jadi rame nih, Babas, rame. Iya. Terus muncul meme yang dibikin oleh para netizen. Bunyinya, gue masih penasaran kira-kira pelet jenis apa katanya gitu ya, jahat lo. Cobaan apa lagi yang kau berikan katanya gini. Terus banyak lah pokoknya. Lucu ya, tapi nggak apa-apa jadi. Kok ada yang gini, belajar untuk ikhlas, aku tak. Bastian sama Chelsea sedang pacaran. Aku belajar untuk ikhlas. Pokoknya fotonya ini nasar. Ada yang lucu-lucu, tapi aku yakin ada banyak juga yang kayaknya kalau buat kamu agak gitu-gitu ya. Ada nggak sih? Banyak banget. Sampai detik ini aja masih banyak banget. Cuman terima kasih banget sama Tuhan, Babas tipenya orang yang nggak pedulian sih. Jadi kayak mau ngomong apa ya terserah, itu media sosial kok. Tapi kan gitu kayaknya gimana? Parah Kayak orang nggak terima gitu. Sampai kayak bahkan ada yang ngomongnya tuh bukan kasar aja, udah kayak sampai jorok-jorok gitu tuh. Tapi aku sih biasa aja, orangnya tipe yang biasa aja. Enggak jujur deh, nggak mungkin biasa aja. Kalau aku manusia biasa ya, aku kesel banget pasti. Enggak sih, serius sekarang deh. Maksudnya kan kita tahu kayak media sosial itu orang bebas berkomentar apa aja, orang bebas ngomong apa aja ya. Silakan kalau misalnya dia kasih saran yang bagus ya kita sebagai public figure why not buat kita ambil sarannya gitu. Tapi kalau dia yang kayak ngata-ngatain ya udah terserah dia ngomong apa. Emang kalau mau komentar kan untuk berkomentar. Mungkin komentar dia yang ada di otak dia kayak gitu ya. Tapi kamu sempat kesel nggak sih pengen balas gitu? Ih pengen balas di aku gitu. Enggak sih, enggak. Nggak pengen? Biasa aja. Hah? Kalau dia orangnya suka balas-balas. Lah jahat ngapain balas di situ lah. Ada meme lagi yang mau ditunjukkan? Ada meme lagi? Oh udah. Bastian, Yes. bener nggak sih gara-gara banyak komentar orang kayak gitu yang nggak setuju gitu kayaknya Yeah. kamu pacaran sama Chelsea ya waktu itu ya. Kamu sampai kalau ditanya sama wartawan itu kamu, aduh jangan ditanya deh, males deh gitu. Terus apa dulu? Jangan dijawab selain berikut ini, tetap di Rumpi. Nah, Bastian Babas. Judul minggu spesial saya ini sudah siap. Saya tanya-tanya pertanyaan yang jawab dengan judul apa adanya. Apakah pertanyaannya fitnah? Ini sih katanya sih lengkap ya. Enak aja lengkap. Kamu mau lihat pertanyaannya nggak? Tuh, udah. Oke. Fitnah atau fakta Bastian? Kalau kamu itu suka kesel dan sakit hati, kalau ada orang yang bilang kamu pendek, lebih sebel mana? Orang bilang kamu pendek atau lihat mimim yang itu? Lebih sebenarnya dengan pendek. Oh, lebih sebel dibilang pendek. Oke. Gimana kalau mimim itu masih ada? Yang penting pendapatannya tinggi, oke ya. Fitnah atau fakta Bastian? Jujur ya Bastian, jujur ya. Bahwa kamu itu diam-diam. Sebenarnya kamu naksir sama Amanda Manopo tapi udah kedua sama Esa Sigit. Begitu naksir pokoknya tegang. Nggak takut ditanya siapa. Fitnah atau fakta Bastian? Bahwa waktu Aldi diundang di Rumpi, kamu udah langsung telepon Aldi bilang, jangan bahas soal siapa gue. Fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta Bastian? Fitnah kami yang ketawa. Kenapa sih? Apaan sih kamu? Jadi kalian kepo banget sih. Enggak, aku enggak.
Jadi fakta fitnah gitu. Kamu ngomongnya apa sih? Faktanya ngomong sama Aldi sukses ya bro. Oh gitu. Terus fitnahnya ngomongin jangan dalam apa-apa. Oh enggak ngomong gitu ya. Karena kamu Tapi saya kalau misalnya sama Aldi, saya bilang, kamu belum jadi? Iya. Ya udah kamu sukses ya. Iya gitu ya. Udah Gak apa-apa. Tapi mau tanya dulu. Jadi kenapa kamu itu waktu itu awal-awal jangan dibahas gitu-gitu kenapa sih? karena gimana ya? Soalnya kan kayak nggak enak juga sama keluarga. Apa jadi kan masalah lebih besar kayak yang kalau misalnya saya speak up atau saya speak up berarti kan menanggapi kabar yang nggak benar gitu. Jadi nggak enak sama keluarga. Maksudnya saya speak sama keluarga terus Padahal sebenarnya sebenarnya gimana Babas? best friend forever ya. Jadi sebenarnya Best friend. oh best friend. Yes. Take the video. Beneran kamu mau take to video? Ayo kita take to video. Beneran nih, kita lihat. Gak mau dijawab soal Bastian. Saya berteman dengan Bastian dan saya juga sangat menghargai Bastian juga dan menurut saya kita bisa berteman dengan siapapun. Kamu gak Saya sama bisa Bastian? berteman dengan siapapun. Ada meme tentang kita tuh putuskan Bastian gitu gak? Aduh Mbak, saya nggak ada waktu ngeliat gitu-gitu. Oh, nggak ada waktu. Saya udah kebanyakan kerjaan. Kemarin itu kan kita lihat dari postingan Chelsea Islam dia ngasih lap. Ada apa? Gak usah lihat Islam. Kamu ngefans sama dia? Kalau misalnya Chelsea Islam tanya fans juga sama kamu. Jadi terus lagi. Kita akan bahas lagi berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Baiklah. Ya, ini buat para fans di luar sana, udah tadi Chelsea udah ngomong tidak hanya berteman saja sama Babas. Kalau Babas komentarnya tayangan itu apa begitu sih gimana? Kamu lihat video itu gimana komentar kamu? 1 sampai 10. Rasa pedihnya berapa? Atau rasa lega atau pedih? Satu sampai 10. Perasaan bahagianya Sama 9 terus 9 saya bahagia terus. saya bahagia terus orang kayak nggak ada gimana gimana biasa aja sebenarnya kalau dilihat. Biasa. Biasa aja. Aduh. Oke, belum. Jawab sekarang, Bastian. Ya, jawab dengan cepat Bastian. 3 hal yang akan kamu lakukan kalau kamu lagi galau. Aduh. Saya nggak pernah galau juga terima kasih. Kamu nggak pernah galau? Enggak. Nggak pernah. Oke. Diego. Jika mantan kamu. Diego, jika mantan kamu Nikita Willy ngajak balikan, kamu akan? Kalau Nikita Willy ngajak balikan, kamu akan? Langsung atau gimana? Tidak. Dea, kalau kamu ditawarin rekaman lagu tapi genrenya keroncong, kamu akan? Kamu nggak bisa. Bastian, kamu lebih pilih mana? Pacaran nih sama Chelsea, tapi tiap hari diteror dulu sama netizen, atau nggak usah punya pacar sama sekali? Kok gitu sih? Ya apa begini menurut saya? Pacaran harus diteror juga nggak mungkin. Oh, jadi kalau mau pacaran terserah bebas aja gitu ya. Kalau mau orang nggak setuju, cuek aja. Cuek aja ya, Mas. Bagusin jalan. Oh, jujur, tangan dulu. Santai ya Babas ya. Babas orangnya santai dan gak ada apa-apa buat kalian semua yang naksir Babas. Babas masih Freelance. thank you Babas, terima kasih.